Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melanjutkan dari permasalahan yang pernah dibahas, yaitu masalah ketika melaksanakan lamaran. Dan yang akan dibahas sekarang yaitu berhubungan setelah terjadi pertikahan yang pada lumrah pada tahu, yaitu masalah perceraian. Mengambil dari salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humud dhalimun. Dari ayat ke-229 ini kata Allah, at-talaqu marratani, talak itu ada 2 kali. Fa imsakun bima'rufin, maka peganglah wanita tersebut bima'rufin dengan bijaksana, dengan baik. Ay fa'alaikum imsakuhunna ba'dahu bi an turaji'uhunna bima'rufin. Jangan terbelenggu dengan redaksi marrotani tersebut. Yang dimaksud marrotani tersebut adalah bukan berarti bahwa jumlahan talak hanya 2. Tetapi dimaksud marrotani di sana adalah menunjukkan bahwa talak yang bisa dirujuk, talak roja'i itu jumlahnya ada 2. Maka misalnya sudah menjatuhkan talak 1 dan talak 2, maka masih bisa melaksanakan rujuk kembali. Maka apabila sudah 2 kali, fa imsakun ay fa'alaikum imsakuhunna ba'dahu bi an turaji'uhunna, mesti kepada kalian untuk memegang ataupun merujuk terhadap istrinya, kembali lagi bersamaan dengan istrinya setelah melaksanakan talaknya tersebut bima'rufin, dengan baik, dengan cara min ghairi idrorin, yaitu maksud baik di sini tidak membuatnya memberi madarat, sehingga bukan berarti dengan dirujuknya tersebut dia melaksanakan semena-mena, terjadi KDRT dalam rumah tangga ataupun kekerasan-kekerasan yang sifatnya dari ucapan-ucapan. Au tasrihun bi ihsan. Tetapi apabila memang sudah 2 kali menjatuhkan talak, kemudian tidak menemukan titik temu, karena kalau menurut secara pengertian talak itu adalah yaitu seperti orang yang muda sekarang misalnya katanya break dulu, berhenti dulu, saling introspeksi, baik itu dari pasangan laki-laki ataupun pasangan perempuan, kemudian backstreet, kembali lagi. Nah, itu sama dengan rujuk kalau diistilahkan generasi muda sekarang. Nah, ketika kondisi dalam masa iddah diberi waktu salah satu guru 3 kali sucian tersebut ataupun 3 kali masa haid, bagaimana cara menjatuhkan talak. Yang dahulu pernah diutarakan bahwa ada tolak bid'ah dan talak sunnah, bagaimana caranya saja. Nah, dalam kondisi 3 kali sucian ataupun 3 kali masa haid menunjukkan di sana ada kesempatan untuk saling memperbaiki diri, sehingga diharapkan ketika nanti setelah bercerai kemudian masih dalam masa iddah, keduanya masih ada keinginan untuk bersama, maka si suaminya fa imsakun bima'ruf, ketika merujuk atau kembali bersatu lagi dengan istrinya tersebut tujuannya baik.
bukan mau min ghairi idrarin, bukan bertujuan untuk memberikan kemudaratan. Au tasrihun bi isar, tetapi kalau memang sudah 2 kali cerai, misalnya merasa tidak ada kecocokan lagi, nah, maka silakan dilepaskan ataupun dicerai, ditalak. Kalau orang Sunda, tasrih itu sama dengan diserahkan, yaitu bisanin dengan cara yang baik-baik. Nah, wala yahilu lakum anta khudu mimma ataitumuhunna, dan tidak dibolehkan, tidak dihalalkan bagi kalian ayyuhal azwaj, wahai para suami, anta khudu mimma ataitumuhunna, kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu. Misalnya mas kawinnya diambil kembali, baik itu semuanya ataupun sebagian minal muhuri dari mas kawin tersebut, sayan sedikit pun, apalagi kalau banyak. Idza tolaqtumuhunna, apabila kamu sudah menceraikan wanita istri-istri tersebut. Tetapi illa ayyakhofa an alla yuqima hududallah, kecuali antara pasangan suami istri tersebut yang telah bercerai tersebut khawatir dia tidak melaksanakan aturan syariat agama secara benar, ayat dia bima haddahu lahuma minal hukum, yaitu kedua-duanya tidak melaksanakan aturan Allah, misalnya minal hukuki dari hak-hak, maka diperbolehkan fa in hittum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maqtadat bi, maka apabila dia khawatir bahwa kedua-duanya tidak bisa melaksanakan aturan Allah secara benar, fala junaha alaihima fi maqtadat bi, tidak berdosa bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut terhadap apa yang mereka bayarkan atau tebus nafsuha minal mal liyutallikuha, yaitu untuk menebus diri perempuan tersebut minal mali, dari harta yang diatur dalam bab fikih. Ada bab khulu, kalau kata istilah bahasa Indonesia, misalnya naksi, yaitu memberi talak tebus. Misalnya karena ingin dijatuhkan talak, kemudian istrinya tidak cocok lagi, maka istri tersebut boleh meminta talak dengan satu, misalnya membayar dari penjatuhan talak tersebut sejumlah nominal, baik itu harta ataupun uang ataupun dari mas kawin tersebut. Dari ayat ini kita akan membahas bagaimana sabab nuzul dari ayat Allah yuqima hududallah. Wasababun nujuliha anna mra'atan ismuha Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Salul. Sabab nuzul dari ayat ini, sesungguhnya seorang perempuan yang namanya yaitu Jamilah, putri daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, karena tabwadu jaujaha Sabit bin Qais. Dia tidak menyukai, tidak cocok terhadap suaminya, yaitu namanya Sabit bin Qais. Pasakata ila Rasulullah Nabi SAW, kemudian dia memberitahukan laporan kepada Rasul tentang permasalahan dirinya memang merasa tidak cocok. Bagaimana kata daripada Jamilah tersebut? Qalat ya Rasulullah inilah u'ibuhu bidini wala fi khalqi ghairi anni wajatuhu muqabbalan fi jama'atin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak melihat di Sabit bin Qais tersebut ada kekurangan dalam masalah agama. Begitupun tidak ada kekurangan dalam masalah struktur tubuhnya ataupun wujudnya. Ghairu anni wajatu muqabbalan fi jama'atin, tetapi suatu ketika berkumpul dengan satu jamaah, misalnya datang ke suatu tempat umum, kemudian para ayatu asaduhum sabada,
kata istrinya tersebut, saya melihat suami saya ketika di kelompok orang banyak, di pertemuan orang-orang yang banyak, di undangan tersebut, suami saya asaduhum sawadan, kulitnya paling hitam, wa qasaron, dan paling pendek, wa akbahuhum wajhan. Bagaimana kata Rasul wajahnya? Wajahnya pun paling jelek. Jadi tidak salah ya kalau kata bahasan yang pertama dulu pernah dibahas bahwa khitbah tersebut diperbolehkan melihat dulu wajah daripada istri yang akan dilamar tersebut. Begitu pula si istri boleh melihat pasangan ataupun orang yang akan melamarnya. Bagaimana supaya tidak ada kekecewaan, kemudian rumah tangga baru seumur jagung, kemudian sudah bercerai lagi. Yang tadinya diharapkan rumah tangga itu mendapatkan turunan, jangankan punya keturunan, karena tidak ada kecocokan misalnya sudah terjadi cerai. Nah, dari hal tersebut maka bisa dilihat bahwa pernikahan memang dipandang penting adanya kecocokan, sehingga jangan sampai mohon maaf dibawa ke undangan baik itu suaminya kelihatan paling jelek di undangan tersebut, baik itu kulit hitamnya karena pendeknya ataupun karena jelek wajahnya. Begitu pula istrinya, istrinya dibanding dengan istri yang lain yang datang jauh kecantikannya, jauh dari kemolekannya, jauh daripada tingginya dan struktur-struktur yang lainnya, tubuh-tubuh yang lainnya, sehingga merasa minder ketika datang ke tempat umum. Tidak diharapkan seperti itu. Maka lihatlah dulu, jangan sampai apa yang terjadi terhadap Jamilah, putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul, menceritakan keluhannya tersebut kepada Rasul. Gusti Rasul, mohon maaf, suami saya sebetulnya agamanya bagus, kemudian wujudnya sempurna, akan tetapi ketika berkumpul dengan orang lain, saya melihat suami saya paling hitam, paling pendek, paling jelek, hidup lagi. Misalnya kalau memang jeleknya la yajma urosi warosuhu sayun. Kemudian tidak pernah bertemu wajah saya, kepala saya dengan kepalanya, karena mohon maaf saya tinggi, kata Jamilah, sementara Sabit bin Qais pendek. Ketika mohon maaf kalau bahasa lebih jauhnya, mau bercumbu bagaimana, mau berciuman bagaimana, tidak ketemu satu kepala suami dengan kepala istrinya, karena baik suaminya pendek, istrinya tinggi. Ketika bertemu bisa jadi cuma sampai dadahnya perempuan tersebut, ataupun sebaliknya, suaminya tinggi 2 meter atau 1 meter 80, istrinya 1 meter 50, kan tidak akan bertemu menurut syariat saja. Ini karena keluhannya saja. Wah, ini la akrahul kufra fil Islam, dan saya, kata Jamilah, sangat tidak mau kufur dalam keislaman. Maksud kufur di sini adalah kufur nikmat. Jadi saya kalau bisa ingin bercerai dengan siapa? Dengan suami saja, yaitu Sabit bin Qais. Falamma nuzilat hadhil ayat amaruha Rasulullah SAW bil bidai. Setelah turun ayat ini, yaitu ayat ke-229, kemudian Rasul memerintah kepada Jamilah untuk menebus daripada suaminya tersebut. Fa'akhadha makana a'tahu laha wa talaqaha. Maka ambillah apa yang telah suamimu berikan sebagai mas kawin, kemudian berikan kepada suamimu tersebut, kemudian pintalah cerainya. Wakana qad amharha hadikotan, dan Sabit bin Qais sudah memberikan mas kawin kepada Jamilah, yaitu berupa kebun kurma. Maka tidak apa-apa dalam bahasan fikih memberikan bayaran. Misalnya saya akan menjatuhkan talak asal
mas kawin yang dulu saya berikan kamu kembalikan lagi. Boleh, boleh. Kalau dalam sigot taklik, dalam pernikahan biasanya di buku nikah ada kan, apabila istri saya melaporkan ataupun apabila saya tidak memberi nafkah selama 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan melaporkan kepada pihak terkait, kemudian jatuhlah talak saya. 1 dengan iwad, dengan pengganti. Kalau dulu 10.000, gak tahu sekarang misalnya iwadnya berapa. Sebetulnya negara sudah memberikan kemudahan. Itu sama dengan hulu dari sigoh taklid tersebut, yaitu kalimat yang dicantumkan, yang dihubungkan dengan akad pernikahan, sehingga si istri ketika suatu saat merasa ada ketidakcocokan dari suaminya tersebut bisa menggugat karena si suami sudah mengutarakan, membacakan sigoh taklid. Nah, dari sini menunjukkan bahwa apabila memang sudah terjadi talak 2, maka pilihannya ada 1, fa imsakun bima'ruf, silahkan rujuk kembali tetapi dengan tujuan baik-baik. Kemudian aw tasrihun bi ihsan, ataupun kamu menceraikan dengan jalan baik-baik pula. Kenapa? Karena dalam ayat ini sababun nuzuli hadil ayat annahu kana fi sadril Islam idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talaqan raj'iyan wa raji'uha fil iddati kana lahu dalika walau talaqa alfa marratin. Sabab nuzul dari ayat ini juga diceritakan sesungguhnya pada masa-masa pra-Islam, awal-awal Islam, idza talaqa rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki menceraikan terhadap istrinya, talaqan raj'iyan dengan talak raj'i, wa raji'uha fil iddati, dan merujuk kembali bersatu kembali tidak pada masa waktu iddah, kana lahu dalika, dan hal itu terjadi walau tolako alpamarotin, walaupun si suaminya menjatuhkan talak 1000 kali. Jadi walaupun sampai 1000 kali maka bisa merujuk. Maka Allah mengatur dalam rukun munakahah, dalam bab pernikahan, bahwa talak tidak bisa melebihi daripada 3 kali. Nah, bahwa kalau sudah 3 kali, nanti di ayat setelahnya akan dijelaskan bagaimana aturan mainnya, bagaimana keharusannya. Jadi awal-awal Islam boleh cerai, mau habis masa iddah rujuk kembali, cerai lagi, dijatuhkan talak lagi, mau habis masa iddah terus, walaupun sampai 1000 kali diperbolehkan. Itu kan justru sangat merugikan bagi pihak perempuan. Nah, jadi diaturlah bahwa talak itu hanya 2 kali yang bisa merujuk, ketiga kalinya tidak bisa. Mana yang menunjukkan bahwa talak yang ketiga kalinya tidak bisa? Tidak ada dari secara dohir ayatnya. Oh, bisa dari mafhumnya. Dari mafhum lanjut dari ayat tersebut, fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du, apabila suaminya telah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi suami tersebut mim ba'du, setelah menjatuhkan talak tersebut, hatta tankiha zaujan ghairuh, sehingga dia sudah menikah kepada suami yang lain, yaitu di ayat ke-230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du ay ba'da talaqati salisa hatta tankiha zaujan ghairuhu, sehingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain, wa yatoha, dan suaminya tersebut bersenggama ataupun mencicipi, maksudnya melaksanakan jima kepada istri tersebut, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Nah, bagaimana katanya ada yang mengutarakan bahwa talak 3 itu yang jatuh hanya 1,
Nah, perlu dipahami di sini wa amal qaulu bi anna talaq salasi fi maratin wahidatin la yaqau illa talaqatan. Adapun pendapat yang menceritakan yang mengatakan bahwa talak 3 tersebut apabila fi maratin wahidatin dijatuhkan dalam satu kali, contoh kalau orang Sunda talak 3 sekalian misalnya, dijatuhkan talak 3 langsung, dijatuhkan talak 3 langsung dalam sekali, tidak diangsur talak 1 dulu, rujuk lagi, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi. Nah itu kan diangsur, menjatuhkan talaknya ini disekaligus,kan bahwa ada yang mengatakan layaku illa talaqatan, bahwa talak tersebut tidak jatuh kecuali satu talak. Falam ya'rif illa li Ibnu Taimiyah. Nah ini tidak diketahui kecuali hanya pendapat dari Ibnu Taimiyah. Wa qad warada alai a'immatu madhhabi hatta qala ulama innahu dhalun mudillun, bahwa sudah ada pendapat daripada imam-imam dari Hanabilah, kemudian berkata para ulama bahwa pendapat tersebut, ucapannya tersebut dhalun mudillun, yaitu sesat, menyesatkan. Kemudian yang dimaksud menikah hanya cukup menikah saja. Misalnya begini, pasangan suami istri sudah sampai habis jatuh talak 3, kemudian suaminya ingin menikah lagi, ingin merujuk kembali, maka tidak bisa. Maka dibayarlah seseorang untuk menjadi muhalil atau pemain cadangan, ya. Kalau dalam olahraga, pengganti dulu, dia istirahat dulu, nunggu lagi nanti setelah pres lagi. Misalnya dibayar, kamu tolong nikahi istri saya bayar nih 2 juta, 3 juta dengan satu catatan, tapi kamu jangan mencicipi yang satu itu. Yang mana? Ya, kubulnya tersebut tidak boleh dinikmati. Nah, kemudian tidak dinikmati, pernikahan terjadi. Bagaimana seperti itu? Nah, bahwa wala budda min qawli zawji balighun inda malik. Mesti dari suami tersebut, harus suami yang barunya tersebut suami yang sudah mencapai balik ataupun sudah terkena aturan hukum syariat, atau kata kaidah fikih taklif hukum syara. Liqauli fil hadis, karena ada perkataan Rasulullah SAW dalam satu hadis, hatta yaduqa usailataki wa taduki usailatahu. Suami tersebut sehingga mencicipi madu manismu dan kamu juga mencicipi madu manisnya si suami tersebut. Nah, wala asilah disobi, kata Imam Malik, sementara bagi anak kecil tidak ada madu manisnya. Mohon maaf, belum ada saripatinya. Secara vulgarnya belum ada spermanya, begitulah. Waqala Asy-Syafi'i bi adam istirati buluki. Menurut Imam Asy-Syafi'i tidak disyaratkan harus balik dari suami barunya tersebut, walaupun misalnya sobi, walaupun anak kecil. Nah, karena hal itu wa min huna al mas'alatul mulabaqah wa hiya ayu qalida Syafi'i fi sihhati tahlil ghairi bali. Dan di sini ada permasalahan kebohongan, yaitu di mana taklidnya Imam Syafi'i, dalam sah muhalil yang tidak balik. Wa malikan fisihati tolaki walihi anhu, dan Malik mengatakan tidak sahnya talak dari si walinya menggantikan daripada anaknya tersebut. Misalnya anak kecil nih, karena melihat tetangganya ada yang nikahan, kemudian banyak yang menerima yang menikah amplop, kemudian dia ingin menikah marah, kemudian dinikahkan, padahal anak tersebut masih usia SD misalnya, belum balik. Dinikahkanlah, kemudian karena ada
kelihatan bahwa hanya main-main saja, dianggapnya pernikahan tersebut karena hanya ingin mendapatkan amplop saja, misalnya dari yang tamu-tamu yang datang, maka oleh walinya dijatuhkan talak limaslahatin karena ada kemaslahatan. Wafi adamil iddati alaiha min wati, dan tidak ada iddah bagi perempuan tersebut dari wati si sobi tersebut. Wahadil masalah qala ulama pihak alwaro utarkuha, dan menurut para ulama yang lebih ikhtiar, yang lebih apik, yang lebih terjaga meninggalkan pendapat yang ini. Ini karena ada kecenderungan diantaranya wa minhuna al masalatul mulaqafah itu. Jadi tidak perlu diberitakan lagi. Jadi apabila sudah diceraikan, kemudian ada muhalil, mau tidak mau si muhalil tersebut harus mencicipi madu manisnya perempuan tersebut, maksudnya harus bersenggama. Kalau istilahnya memasukkan cincin ke jari manis, begitu pula si perempuannya. Kemudian fa'in tolaqaha fala junaha alaihima ayyata roja'a, apabila sudah menikah, apabila sudah menceraikan suami yang kedua, maka tidak dosa bagi suami pertama dan dan perempuannya dan istrinya tersebut menikah kembali ila nikahi ba'da qida'il iddah, melaksanakan pernikahan setelah habis masa iddahnya. Indona ayyukima hududallah, apabila keduanya, suami yang pertama, mantan suaminya yang pertama, dia berniat untuk membangun rumah tangga yang baik-baik, tujuannya baik, bisa melaksanakan aturan syariat agama, wa tilka hududallah yubayyinha liqaumi ya'lamun, dan aturan syariat agama Allah diberikan bagi kaum-kaum yang tahu, maksudnya ayat tadabbarun, yaitu orang-orang yang berpikir. Jadi di sini menunjukkan bahwa apabila menjadi muhalil ataupun terjadi muhalil, maka diusahakan harus merasakan dulu, mencicipi dulu, si suami merasakan madu manisnya perempuan, begitu pula si perempuannya madu manisnya suami yang baru. Bisa jadi misalnya, oh enakan punya si suami yang baru, karena kalau suami pertama misalnya ukurannya, misalnya diameternya kecil, kalau yang suami yang baru misalnya diameternya besar, sehingga si suami yang kedua tidak menceraikan, maka mantan suami yang pertama tidak bisa memaksa, karena ada kecocokan antara mantan istrinya dengan suaminya yang baru. Tidak bisa dipaksakan, walaupun tadinya misalnya tujuan si muhalil tersebut hanya sebentar membantu supaya bisa bersatu kembali, menikah kembali si suami pertama dengan istrinya tersebut, tetapi kok lama-lama keenakan, maka tidak dijatuhkan talak, maka sah-sah saja. Jadi posisi muhalil bukan hanya menolong, tetapi kalau ada kecocokan silakan dilanjutkan pernikahannya. Dan ini diceritakan bagaimana seorang sahabat, yaitu di sini Aisyah binti Abdurrahman yang menikah dengan Rifa'ah bin Wahab, kemudian dia bercerai dengan anak suaminya tersebut, fatolaqaha talaqan ba'inan fatajawwajat ba'dahu Abdurrahman bin Jabir. Kemudian Aisyah tersebut menikah lagi dengan Abdurrahman bin Jabir al-Qarni, fatolaqaha fa'atat Nabi. Kemudian Abdurrahman menjatuhkan talak lagi kepada Aisyah binti Abdurrahman bin Atik, yaitu kalau di sini Pak Qolat menceritakan Aisyah binti Abdurrahman tersebut, annahu talaqani qabla an tamassani apa uraji'u ilal Allah. Ya Rasulullah, Abdurrahman bin Jabir tersebut sudah menceraikan saya, apakah tidak
sebaiknya saya kembali ke suami yang pertama. Bagaimana kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, la hatta yamusa, sehingga tidak diperkenankan, tidak boleh sehingga dia menjima dulu atau bersenggama dulu dengan kamu. Wanujila pihak fa in tolaqoha tahilu lahu. Jadi di sini menunjukkan bagi para pasangan jangan mudah mengeluarkan kata talak, karena talak tersebut walaupun dalam posisi mabuk ataupun tidak sadar karena perbuatannya sendiri, karena mabuknya maka tetap jatuh talak. Jadi usahakan jangan sampai enaknya dengan gampang mengumbar mengucapkan talak kepada istri, apalagi berkelanjutan. Karena kalau sudah melebihi dari 3, maka mohon maaf, bukan lagi di dalam pernikahan hubungan tersebut, bukan disebut suami istri lagi, bisa jadi dihukumi kumpul kebo. Bersenggamaannya tersebut bukan lagi halal, karena sudah melebihi dari 3 kali menjatuhkan talak, maka hukumnya jadi haram. Nanti anaknya pun yang lahir apabila dilahirkan dari hasil senggama yang menjatuhkan talak yang lebih dari ketiga kalinya, misalnya karena terbiasa mengucapkan talak, anaknya tersebut tidak bisa saling mewarisi, itu dikhawatirkan. Maka seyogyanya jaga ucapan, khususnya bagi suami, jangan sampai mudah mengeluarkan talak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.